God is good all the time. All the time God is good. Karena selama-lamanya Tuhan itu baik. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, 40 hari yang lalu kita memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Betul? Tuhan mati. Wih, Tuhan mati. Tapi 3 hari kemudian Tuhan bangkit. Amin. Karena kebangkitannya lah. Maka iman percaya kita tidak sia-sia. Amin. Karena kita menyembah Allah yang hidup. Allah yang sudah berkuasa atas maut. Dia menang atas maut sehingga kita diselamatkan. Katakan amin. Haleluya. Saudara, sebetulnya ya, waktu Tuhan tuh bangkit, dia adalah Tuhan. Betul? Bisa aja dong, habis dia bangkit, dia langsung naik ke surga. Karena dia Tuhan. Karena tempatnya adalah di surga, betul? Tapi apa yang dia lakukan? Kenapa dia harus naik ke surga setelah 40 hari kemudian? Kenapa? Kenapa dia harus naik ke surga 40 hari kemudian? Karena dia tahu, waktu itu murid-muridnya sedang sedih. Murid-muridnya merasa, kenapa Tuhan? Tuhan yang selama ini bersekutu dengan murid-muridnya, mengajarkan kebenaran nilai-nilai kerajaan Allah. Kenapa mati? Walaupun akhirnya Tuhan bangkit. Tapi waktu itu murid-muridnya belum tahu Tuhan bangkit. Makanya Tuhan mengunjungi murid-muridnya. Memberitahukan, akulah Tuhan. Akulah Tuhan yang hidup. Sampai ia berkata kan pada Thomas, kalau kau tidak percaya, cucukkan tanganmu. Betul? Untuk membuktikan dialah Tuhan. Amin. Setelah dia mengunjungi murid-muridnya, 40 hari dia memberi kekuatan. Menguatkan setiap mereka. Akhirnya dia membawa murid-muridnya. Kita baca di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1, 10-11. Ketika mereka sedang menatap ke langit. Waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Siapa yang Tuhan ajak untuk melihat dia naik ke surga? Hanya murid. Dan siapa yang waktu Tuhan mati juga mereka lihat? Hanya murid. Dan siapa yang Tuhan kuatkan, yang Tuhan kunjungi selama 40 hari? Hanya murid. Dan waktu Tuhan naik ke surga, yang melihat Tuhan naik itu hanya murid. Katakan hanya murid. Dan di sini dikatakan, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Waktu murid melihat Tuhan datang, Tuhan naik ke surga. Murid jugalah yang akan melihat Tuhan kembali datang. Katakan amin. Jadi kalau pengen judulnya adalah Yesus segera datang. Yesus segera datang. Gembala sidang kita, Pak Niko selalu bilang gini, kita ini udah di penghujung akhir zaman katanya. Kita ini kalau kita baca buku, kita adalah di kitab yang terakhir, bahkan di halaman yang terakhir. Karena kenapa? Tuhan segera datang. Tanda-tanda zaman sudah Tuhan genapi, tanda-tanda zaman. Perang lah, bencana alam, segala yang gak baik Tuhan kita sudah bisa lihat. Makanya ayo persiapkan diri kita sebagai murid. Untuk apa? Untuk siap menanti kedatangannya yang kedua. Amin. Nah, siapa? Di sini yang jadi pertanyaan. Siapa murid Tuhan? Saya. Oke, amin. Jadi sebelum Tuhan naik ke surga, dia memberikan amanat agungnya. Di Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya kita harus mencari jiwa-jiwa untuk kita muridkan. Artinya apa? Artinya kita harus menjadi seorang murid dulu untuk kita bisa memuridkan. Bagaimana kita bisa memuridkan orang kalau kita sendiri tidak pernah menjadi murid? Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Artinya kita bukan sampai memuridkan mereka tapi membaptis mereka. Artinya apa? Membaptis mereka artinya meninggalkan manusia lama mereka dan hidup dalam manusia baru. Manusia yang dipimpin oleh kebenarannya Tuhan. Amin. Dan ajarlah mereka. Katakan ajarlah. Melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai
akhir zaman. Haleluya. Waktu Tuhan memberikan amanat agung, Tuhan berkata, kau lakukan ini, aku akan menyertai engkau selama-lamanya. Amin. Haleluya. Siapa di sini yang mau disertai Tuhan? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Haleluya. Pastikan kita adalah murid. Amin. Nah sekarang apa sih ciri murid? Di Kisah Para Rasul 2 ayat yang 42 dikatakan. Mereka menggabungkan diri dengan saudara-saudara seiman. Mengikuti pengajaran rasul-rasul dan menghadiri persekutuan doa. Serta mengadakan perjamuan Tuhan. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 42 firman Allah yang hidup. Jadi murid adalah mereka yang menggabungkan diri dengan saudara seiman. Artinya apa? Mengikuti pengajaran rasul-rasul. Seorang murid itu pasti tekun belajar. Betul gak ya? Tekun belajar bersama. Haleluya. Bisa gak belajar sendiri? Bisa. Jadi murid Tuhan itu kalau kita nih ya sebagai murid kita di sini sekolah ya. Pernah sekolah pasti ya. Kalau kita sekolah sebagai seorang murid yang kita kejar tentu mungkin ijazah. Ya, ijazah atau mungkin sertifikat, apapun itu. Itu yang kita kejar dan ada jangka waktunya. Betul, ada jangka waktunya. Mungkin 6 tahun, 9 tahun, berapa tahun? Ada jangka waktunya dan ada tujuannya. Betul, ada yang kita kejar. Tapi menjadi murid Tuhan itu seumur hidup. Katakan seumur hidup. Dan pelajarannya enggak banyak. Gak ada matematika, Inggris, Mandarin, fisika, kimia. Pelajarannya cuma satu, firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Firman Tuhan. Enak ya, kita jadi murid, belajarnya cuma satu, firman Tuhan aja. Gampang apa susah? Gampang dong, satu. Wah, anak kita aja yang SD, yang ini ya, pelajarannya banyak, tasnya sampai berat gitu ya. Kita cuma satu, firman Tuhan. Jadi katakan gampang. Asal kita mau menggabungkan diri. Amin. Dengan saudara seiman. Di situ kita bisa belajar. Saudara, kenapa sih kita perlu masuk dalam komunitas? Di tempat ini ada yang namanya life. Di dalam hidup kita, di dalam kehidupan kita, kita punya satu area dalam hidup kita yang kita gak bisa lihat. Namanya blind area. Ada satu area yang kita gak bisa lihat. Sehingga mungkin orang bilang, orang bisa lihat, orang tahu, saya gak tahu. Orang tahu nih, ada apa dalam hidup saya gak tahu. Mungkin bilang, Bu, ibu ini seperti ini, ibu ada ini, ibu ada ini. Ibu itu judes loh, ibu itu galak loh. Ibu itu, maaf ya, bau badannya. Saya tahu gak? Saya gak tahu. Tapi orang tahu gak? Orang tahu. Mengapa kita harus menggabungkan diri dengan komunitas dengan saudara seiman? Karena hanya saudara seiman yang bisa mengkoreksi kita. Hanya saudara seiman yang dapat menegur kita. Menegur dengan kasih. Karena kenapa? Hanya saudara seiman yang ingin kehidupan kita menjadi serupa seperti Kristus. Katakan amin. Karena itu adalah goal kita, itu adalah tujuannya kita. Sekarang mungkin tadi ada yang pelayan Tuhan bilang, Bu, di belakang ibu ada sesuatu yang nempel. Mereka tarik, mereka coba tarik. Oh ya, saya gak tahu ya. Ternyata benar loh, oh di belakang saya ternyata ada ini loh. Saya gak tahu, this is my blind area. Ini adalah area buta saya yang saya gak bisa lihat. Tapi orang lihat. Orang lihat, orang tahu, saya gak tahu. Jadi waktu di komunitas, kita dikoreksi, kita diberitahu, kita dikritik, kita dinasehatin. Kita harus menerima. Karena apa? Karena itu semua untuk kebaikan kita. Makanya siapa di sini yang belum masuk komunitas rohani? Masuk dalam live. Ayo masuk. Ayo tergabung. Tapi ada yang bilang, Bu, di komunitas saya mah orangnya begitu, gak enak deh. Saudara, mau tahu gak? Ada seorang filsuf yang berkata gini, orang yang terdekat denganmu, bahkan orang yang saat ini duduk bersama dengan engkau, di samping engkau, itu adalah guru yang terbaik bagimu. Siapapun dia adalah guru yang terbaik untuk kita. Kalau dia mengajarkan yang kebenaran yang baik, kita contoh. Tapi kalau dia melakukan hal yang tidak baik sekalipun, dia mengajarkan kita untuk kita tidak seperti itu. Yang terdekat, baik itu istrimu, suamimu, anak-anakmu, orang tuamu, mertuamu, saudara-saudara seimanmu. Itu adalah guru yang terbaik. Katakan guru yang terbaik. Haleluya.
Walaupun dia nyebelin gitu ya, ngeselin ya, apa. Tapi mereka itu mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi keserupa seperti Kristus. Katakan amin. Yang pertama kita harus tekun belajar bersama. Katakan tekun belajar bersama. Amin. Yang kedua, memiliki iman percaya kepada Yesus. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Haleluya. Siapa di sini yang percaya Yesus? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Dengan iman percaya, kita percaya Yesus. Amin. Apa sih iman? Ya, dia berani dikatakan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Betul. Jadi iman artinya kita benar-benar percaya kepada janji Tuhan. Kita dengar, kita tahu tapi belum ada buktinya. Betul. Seperti Abraham. Waktu Abraham dikasih tahu, engkau akan memiliki anak, keturunanmu akan banyak. Makanya disebut bapak orang beriman. Dia belum lihat, dia cuma dengar dan dia berharap. Tapi waktu dia berharap, dia pegang imannya, dia pegang kepercayaannya, dia pegang janji Tuhan. Walaupun belum dilihat, belum melihat, akhirnya itu akan terjadi. Itu iman. Percaya mutlak kepada janji Tuhan, itu iman. Kenapa Tuhan sampai bilang gini? Adakah ia mendapati iman di bumi? Artinya apa? Artinya iman itu bisa dapat, bisa enggak. Betul enggak? Bisa ada, bisa hilang. Benar enggak? Pastikan iman kita enggak hilang. Pastikan itu. Keadaan saat ini enggak semakin baik. Godaan semakin banyak. Di mana engkau menaruh kepercayaanmu? Kepada Tuhan kah? Atau kepada uang kah? Atau kepada ilah-ilah yang lain kah? Disitulah imanmu. Pertahankan imanmu sampai garis akhir. Di Ibrani 11 ayat 16. Ayat 6 dikatakan. Tetapi sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Kalau kita berpaling kepada Allah, artinya kita benar-benar sungguh menghadap Allah. Menaruh harapan kita kepada Allah. Kita berpaling. Kita harus benar-benar percaya bahwa Allah itu ada. That's iman. Itu iman. Percaya penuh, percaya mutlak kepada janji Tuhan. Walaupun mungkin kondisi kita sedang tidak baik-baik aja. Sedang gak enak, sedang dalam lembah kekelaman. Mungkin sedang masa susah, masa sakit. Tapi kalau kita ingat, selama ini kalau kita ada, berapa kali Tuhan menolong kita. Berkali-kali Tuhan nolong kita, betul. Itu membuktikan Dia setia, amin. Walau kita dalam lembah kekelaman, kita selalu ingat Tuhan itu setia. Karena itu firman-Nya. Firman-Nya berkata, Allah yang kita sembah, Allah yang hari ini kita peringati, naik ke surga, Dia juga yang berkata. Dia yang akan mencurahkan Roh Kudus-Nya menjadi penolong untuk setiap kita. Katakan amin. Jangan pernah takut saudara. Jangan pernah merasa sendiri saudara. Karena ada selalu Roh Kudus yang menghibur, menolong, menuntun dan memimpin hidup kita. Katakan amin. Mungkin kita pernah salah. Mungkin jalan kita pernah menyimpang. Tapi waktu kita terus terhubung dengan kebenaran firman Tuhan, Dia akan meluruskan kembali jalan kita kepada kebenaran demi kebenaran. Jadi murid adalah orang yang dekat, yang berkenan dengan Tuhan. Karena murid yang percaya kepada janji Tuhan sepenuhnya. Yang kedua, miliki iman percaya kepada Yesus. Jadi ciri murid yang pertama adalah kita bertekun belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kita punya iman percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Yang ketiga, kita hidup dalam firman Tuhan. Di Yohanes 8 ayat 31, kemudian Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepadanya. Kalau kalian hidup menurut ajaranku, kalian sungguh-sungguh pengikutku. Pengikut Tuhan adalah murid Tuhan. Dialah yang sungguh-sungguh mengikuti ajarannya Dia. Amin. Di 2 Timotius 3 ayat 16. Semua yang tertulis di Alkitab diilhami oleh Allah, berguna untuk mengajar yang benar, menegur, membetulkan yang salah, dan untuk mengajar manusia untuk hidup menurut kemauan Allah. Digaris bawahi, hidup menurut kemauan Allah. Bukan hidup menurut kemauan saya sendiri. Tadi saya udah singgung, di dalam kehidupan kita ada blind area.
yang orang tahu, kita nggak tahu, betul? Tapi dalam kehidupan kita juga ada yang namanya hidden area. Hidden area artinya apa? Kita tahu, orang nggak tahu. Ada area tersembunyi dalam hidup kita yang kita tutup-tutupin. Hidden area, kita tahu nih. Kita tahu, orang-orang nggak ada yang tahu. Apa itu hidden area? Hidden area mungkin aja dosa. Mungkin aja. Apalagi? Kebencian. Apalagi? Dendam. Apalagi? Sakit hati. Apalagi? Iri hati. Kita tahu, tapi orang tidak tahu. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Tuhan tahu nggak? Tahu. Tapi waktu kita hidup dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu mengajar kita, menegur kita, membetulkan yang salah. Jadi waktu hidden area dalam hidup kita nih, Tuhan tegur melalui firman-Nya, melalui kebenarannya. Mau nggak kita ditegur sama firman Tuhan? Sehingga tidak ada lagi area-area tersembunyi dalam hidup kita. Kita mau, kalau Tuhan bilang ampunin, ampunin. Sakit gak? Sakit. Tapi saya percaya waktu kita berkata mau, Tuhan memberi kesanggupan untuk kita. Amin. Waktu kita iri mungkin ngelihat orang, kita banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Ih, dia mah udah punya motor. Gua mah masih jalan kaki, ngegoes pakai kaki. Ih, dia mah tuh baru beli itu tuh, panci baru. Banding-bandingin. Ih, dia mau begini. Iri. Yang tahu siapa? Yang tahu kita gak? Kita yang tahu, orang mah gak tahu. Tapi mau gak waktu kita dikoreksi sama Tuhan? Dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau melakukannya, amin. Karena kenapa? Hanya orang yang hidup dalam firman Tuhan aja. Itu yang dikatakan sebagai murid. Caranya bagaimana sih hidup dalam firman? Kalau kita menghidupi firman, firman itu adalah Allah sendiri. Jadi firman, kebenaran yang kita baca itu adalah Allah sendiri. Waktu kita menghidupi firman artinya kita baca firman itu. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Oke, benar ya. Jadi waktu kita menghidupi firman, kita baca firman. Dan kita taruh firman itu di dalam kita. Artinya kita hidup. Firman itu hidup dalam kita. Dan kita hidup dalam firman. Artinya kita menghidupi firman. Sehingga firman itu menjadi rema. Menjadi rema dalam hidup kita. Sehingga waktu kita melakukan hal-hal yang gak baik. Firman itu berkata-kata dalam hidup kita. Kamu salah, ayo berubah. Ayo kembali. Kalau kita, makanya kita harus menghidupi firman setiap hari, setiap saat. Artinya apa? Baca firman. Renungkan firman. Bukan hanya baca, renungin, tapi lakukan. Waktu kita mempraktekkan firman, kita baru tahu tuh. Bukan sekedar, firmannya hari ini kita senggol sebelahnya. Tuh, denger. Atau disimpan, dicatat. Bagus gak catat firman? Bagus. Tapi tunggu nih ya. Ntar gue bilangin anak gue nih. Anak gue nih. Hormatilah orang tuamu. Nah ini dia nih. Wah firman. Cocok bekal anak gue nih. No. Firman itu untuk saya. Katakan untuk saya. Gak ada yang kebetulan. Kalau saudara saat ini. Termasuk saya. Mendengarkan suaranya Tuhan. Firman-Nya itu katakan untuk saya. Untuk mengubah kita menjadi lebih baik. Katakan amin. Makanya oleh sebab itu kita harus selalu terhubung. Terhubung dengan Tuhan. Sehingga kedaulatan Tuhan itu berkuasa atas kita. Kita selalu melekat dengan Tuhan. Senantiasa kita terhubung dengan Tuhan. Sehingga firman itu berdaulat. Menguasai seluruh kehidupan kita. Bukan kehendak kita lagi yang jadi. Tapi kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Jadi yang pertama, kalau kita dikatakan sebagai murid, pertama kita harus belajar. Tekun dalam pengajaran ya, belajar bersama-sama. Yang kedua, miliki iman. Yang ketiga, hidup dalam firman-Nya. Yang keempat adalah hidup dalam kasih-Nya. Kita bisa dikatakan sebagai murid kalau kita hidup dalam kasih-Nya. Kita baca sama-sama Yohanes 13 ayat 35. 1, 2, 3. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jika kamu saling mengasihi. Amin. Orang akan lihat kita, dia murid Tuhan loh. Kenapa? Dia hidupnya saling mengasihi. Di Yakobus 2 ayat 8. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu, kamu berbuat baik. Ya, jadi aplikasinya ya, aplikasi kasih
itu dinyatakan dengan perbuatan baik. Perbuatan baik, orang akan lihat tuh. Di mana kita ada, kita jadi berkat. Ya. Di mana kita ada, kita mendatangkan sukacita. Di mana ada kita, ada damai. Di mana ada kita, mungkin ada berkat. Kita ada martabak mungkin ya. Bisa aja kan. Di mana ada kita, orang semua diberkati. Karena kita membawa damai. Jangan di mana ada kita ada rusuh. Jangan. Itu tidak mencerminkan kita adalah murid Tuhan. Ya, jadi di mana ada kita, di situ harus ada perbuatan baik. Di mana ada kita, di situ harus ada kasih yang diimpartasikan. Ada empati, ada perhatian mungkin. Ada doa, ada dukungan, ada support. Orang bisa melihat kita murid, bukan karena kita mengaku kita murid. Seperti kita gini, kita kan pernah ya, kalau misalnya kita ngomong sama orang nih. Kalau kita ngomong sama orang, kita tahu nih, ini orang ngomongnya pahit. Pahit terus, ngomongnya kayaknya gak ada baik-baiknya. Dari mulai sampai selesai ngomongnya pahit terus. Pernah gak ketemu orang kayak gitu? Pernah kan? Atau kita pernah gak ketemu orang, dari kita ketemu sampai kita selesai ngomongnya, ayo kita harus ini ya, ada dalam Tuhan ada sukacita loh, yuk kita bergembira, ayo, yuk apa yang kita bisa lakukan, ayo kita lakukan. Lakukan yang terbaik yang kita bisa, di mana? Ya di keluarga kita, mula-mula di keluarga dulu. Apa yang kita bisa lakukan di keluarga kita? Apa yang kita bisa lakukan di kantor tempat kita kerja? Apa yang bisa kita lakukan di komunitas di mana kita berada? Apa yang kita bisa lakukan mungkin di bisnis kita? Lakukan yang terbaik. Lakukan dengan penuh kasih. Amin. Sehingga orang bisa lihat, wis kamu murid Kristus. Kalau orang lihat kita murid Kristus, orang tuh gak segan-segan, tolong muridkan saya. Betul? Orang akan datang. Berduyun-duyun mencari siapa Tuhanmu. Jangan orang datang ke kita pada kita, gue mah gak mau kayak lu dah. Lu mah ngomongnya pahit melulu, enggak dah. Gue gak mau ngikut lu, enggak. Jangan ya. Jadi kita harus hidup dalam kasih, amin. Jadi yang pertama, kalau kita katakan kita murid, yang pertama harus kita belajar bersama-sama. Ya dalam life, dalam komunitas. Yang kedua, miliki iman percaya kepada Yesus. Artinya firman itu mutlak, percaya mutlak kepada firman. Yang ketiga, hidup dalam firman Tuhan. Jangan ada lagi yang kita sembunyikan. Tapi biar firman itu mengajar kita, membereskan hidup kita sehingga kita kedapatan layak. Amin. Yang keempat, hidup dalam kasih melalui perbuatan baik. Sehingga orang lihat bentuk nyatanya bahwa kita adalah murid Tuhan. Amin. Yang kelima, terakhir, berbuah banyak. Katakan berbuah banyak. Haleluya. Saya katakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah muridku. Katakan amin. Kita harus berbuah banyak. Amin. Buah apa sih? Jangan bilang, Bu, buah jeruk, pisang, mangga. Bukan. No. Murid Tuhan bukannya punya buah itu, bukan. Tapi yang pertama pasti adalah buah pertobatan. Amin. Itu yang pasti harus ada. Dulu kita orangnya sensitif, jutek, suka marah. Jangan bilang dari dulu sekarang sampai selama-lamanya aku seperti Tuhan Yesus tetap sama. Jangan, gak bertobat-tobat. Saudara, buah pertobatan. Dulu marah sekarang sabar. Dulu pelit sekarang murah hati. Amin. Dulu suka ngomel sekarang suka ngucap syukur. Jangan dulu suka ngomel, sekarang sekep ngomel. Nanti sekep ngomel. Jangan, berubah. Itu namanya buah pertobatan. Karena waktu kamu dibaptis, manusia lama sudah dikuburkan dan hidup dengan manusia yang baru. Buktikan kamu hidup dalam manusia baru dalam Tuhan. Buktikan dengan tanda-tanda pertobatanmu. Amin. Jadi ada perubahan karakter dari manusia lama kepada manusia baru. Itu nomor satu. Yang kedua, buah apa lagi? Buah roh. Ya. Kalau kita intim dengan Tuhan, Tuhan adalah roh. Kalau kita intim, kita terhubung, terkoneksi dengan Tuhan. Buah-buah ini tanpa sadar, itu tak akan terimpartasi keluar. Ada apa aja? Kita baca sama-sama di Galatia 5 ayat 22 dan 23. 1, 2, 3. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan,
kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Amin. Ya, pastikan. Bu, saya belum ada. Kan tadi kan di awal saya udah bilang, kita titik akhirnya kita akan serupa seperti Kristus. Jadi jangka waktunya seumur hidup. Tapi pastikan kita selalu naik, selalu serupa seperti Kristus. Makin serupa, makin serupa. Amin. Pastikan hidup kita semakin serupa seperti Kristus. Dan kita menghasilkan buah-buah roh. Yang ketiga adalah apa? Buah pelayanan. Melayani di mana Tuhan tempatkan. Kemarin, minggu kemarin, kita di sini ada equipping. Di situ dikatakan, melayani itu bukan karena ngisi waktu. Melayani itu bukan karena saya punya waktu senggang saya melayani Tuhan deh. Melayani itu bukan karena, wah kebetulan nih daripada saya sendirian, kan kalau melayani enak rame-rame, happy. Melayani itu buah, karena Tuhan sudah melayani kita, amin. Begitu besar kasihnya, saya yang orang berdosa, Tuhan mau layanin, bahkan mati di atas kayu salib untuk nebus dosa saya. Sebagai bukti saya mengasihi Tuhan, itu pelayanan. Saya mau melayani Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan saya mau Tuhan. Sebagai bukti saya mengasihi Tuhan. Saya ini siapa Tuhan? Sehingga Tuhan mau bela saya, mati bahkan menyiapkan rumah bagi saya di surga. Siapa ini saya Tuhan? Sehingga Tuhan waktu naik ke surga menjadi pengantara kita. Menjadi pembela kita antara Bapa dengan kita. Waktu kita berdosa, Dia yang bela kita di hadapan Bapa. Waktu kita sedih, Dia yang bela kita di hadapan Bapa. Waktu kita sedang tersesat, Dia yang bela kita. Siapa saya? Kau begitu mengasihi saya. Jadi pelayanan adalah buah karena kita mengasihi Tuhan. Bukan karena sebab yang lain. Supaya orang melihat dari pelayanan kita, orang lihat kita murid Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan dan melakukan semua yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Amin. Jadi, udah terakhir nih. Oke, saudara. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Di Lukas 24 ayat yang 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Artinya apa saudara? Waktu Tuhan bilang aku akan segera datang. Waktu aku datang kembali, dia datang dilihat oleh murid-muridnya. Dan dia kembali pula akan menjumpai murid-muridnya. Tidak hanya di situ. Waktu dia naik, dia tidak membiarkan kita tidak ada apa-apa. Tapi dia memberkati kita, amin. Dia memberkati murid-muridnya. Dia memberkati dengan apa? Dengan kasihnya. Dengan penyertaannya. Dengan perlindungannya. Dengan anugerahnya. Jadi Tuhan akan segera datang. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan. Tuhan akan segera datang. Pastikan waktu dia datang, kita kedapatan menjadi murid-muridnya Tuhan. Amin. Karena waktu dia naik ke surga, yang melihat dia naik ke surga adalah murid. Dan Tuhan bilang, aku akan datang seperti ini. Dan akan juga nanti waktu dia datang kembali, yang dia jumpai adalah murid. Jadi pastikan kita adalah murid Tuhan. Amin. Apa cirinya murid Tuhan? Yang pertama, tekun belajar firman Tuhan. Yang kedua, punya iman kepada Tuhan. Yang ketiga, menghidupi firman Tuhan. Yang kelima, berbuah banyak. Amin. Sehingga amanat agung itu pasti akan digenapi. Kalau Tuhan bilang, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Itu pasti akan terjadi. Kita akan pergi menuai jiwa-jiwa. Dan kita akan menjadikan mereka murid-murid yang akan memuridkan kembali. Amin. Dan bahkan Tuhan tidak sampai di situ. Tuhan memberkati kita. Penyertaannya, kasih, perlindungannya, penyediaannya. Selama kita di bumi, Tuhan sudah siapkan. Katakan amin.